Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah doa pagi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menghantar pagi ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kalau kami masih boleh bangun Tuhan, dalam keadaan kami sekarang, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala bentuk berkat, jasmani maupun rohani yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu. Kiranya layakan setiap kami Tuhan. Sucikan hati kami. Kami juga mohon ampun bila masih ada kekurangan. Mungkin kami masih belum sempurna. Masih ada banyak cacat celah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau ada dalam ibadah ini. Melawat setiap jemaat yang menyaksikan doa pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segala. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau lebih lagi, lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Terima kasih Tuhan. yang ku perlu. Kau ada untuk Kau setiap kami. setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Bapa Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mulut bibir kami mau menyembah-Mu Tuhan, hidup kami mau memuliakan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Raja kami. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk senantiasa mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami
kami boleh semakin dekat Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kita angkat satu pujian ini, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati, dekat padamu, itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Adalah satu rasa syukur yang harus kita miliki. Kalau setiap pagi kita bisa bersama-sama seperti ini, bisa bangun pagi, dan bisa mau mendengar firman Tuhan. Sebab tidak banyak orang yang mau mendengar. Manusia merasa tidak perlu Tuhan, ya.
Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kami masih punya kesadaran untuk memuji Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar dan duduk diam mendengarkan pesan-pesan dari Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu, yang menguasai jiwa kami, agar kami tidak hanya berdoa seperti orang yang hanya beragama, tetapi kami datang membangun relasi dengan Tuhan, mau menghadap Bapa di surga, mau menghadap Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Roh Kudus. Untuk itu, urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini. Urapi juga mulut hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar merupakan isi hati Tuhan, sehingga kami semua yang mendengarnya boleh mengerti dan melakukannya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Allah selama kami hidup di bumi ini, sebelum kami menghadap Engkau. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang sering sekali diajukan, yaitu kenapa sih manusia itu kok sulit berubah? Kalau berubah mau rusak dalam hitungan menit. Tapi kalau mau berubah menjadi benar, hitungan tahunan juga belum tentu. Ini menjadi pertanyaan hampir semua orang. Saya bacakan dulu Roma pasal 7 ayat 18 sampai 19. Ya. Karena aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini bukan berarti Rasul Paulus berbuat jahat terus, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah manusia itu punya keinginan untuk benar, keinginan untuk bertobat, keinginan untuk hidup suci, tetapi sulit sekali. Kenapa? Karena rupanya ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Ya, nah ini fakta, saudara. Jadi kalau manusia sulit berubah itu memang fakta. Seringkali manusia berjanji, mulai besok aku akan lebih sabar, lebih subur, lebih jujur maksud saya, lebih setia, lebih mengasihi, mau lebih dekat Tuhan. Ya. Tetapi kenyataannya selalu jatuh lagi ke dalam dosa dan kebiasaan lama. Mungkin kita bisa berkata, mulai besok lagi deh saya akan lebih jujur, lebih dekat Tuhan. Tetapi sehari kemudian ternyata jatuh lagi. Mengapa, saudara? Pertanyaan ini baru-baru ini diajukan juga kepada saya. Kenapa? Alasannya ya ada beberapa. Yang pertama, natur dosa manusia yang ada dalam dagingnya itu mengikat sifatnya. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh mau berubah, pasti tidak bisa berubah. Pasti. Karena ikatan natur dosa itu sangat kuat. Sejak kejatuhan Adam, dosa sudah menguasai hati manusia. Ya, itu sebabnya usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Ya. Jadi orang harus bertemu dengan Tuhan dan memberi dirinya, melepaskan segala sesuatunya. Baru ia masuk ke proses
yang membuatnya dia berubah. Kebiasaan lama juga mengikat, saudara. Makanya jangan punya kebiasaan yang buruk. Sebab kebiasaan kalau buruk, ya karakternya pasti rusak juga. Dan sulit berubah. Kebiasaan itu sulit dirubah, saudara. Miliki kebiasaan yang baik. Apa yang dilakukan berulang-ulang itu akan membentuk suatu pola. Pola cara berpikir, pola cara merespon, bereaksi. Ya. Pola ini akan terbentuk seperti dinding tinggi. Sulit dirobohkan. Jadi, jangan punya kebiasaan yang buruk. Yang ketiga, sebenarnya semua ini terjadi karena ada perlawanan antara keinginan kita yang baik, keinginan roh, dan keinginan daging. Sebenarnya, peperangan rohani yang sebenarnya itu. Peperangan antara keinginan kita, keinginan roh, dan keinginan daging. Jadi peperangan rohani itu adanya di dalam justru. Paulus menjelaskan hal ini, bahwa ada peperangan dalam dirinya. Galatia 5 ayat 17 itu, saudara. Daging ingin menuruti keinginannya karena nikmat dosa itu. Sementara roh ingin, enggak, kita hidup dalam kebenaran. Kita mau hidup suci saja. Aku mau ikut Tuhan saja. Ya siapa sih yang mau ke neraka? Kan nggak ada juga. Makanya kita perlu mengambil langkah nyata. Jangan ditunda-tunda lagi. Yang pertama, kita harus mengakui kelemahan kita. Perubahan sejati dimulai ketika seseorang mengakui bahwa, iya, aku sangat lemah, Tuhan. Aku berdosa, aku salah selama ini. Kebiasaanku buruk sekali selama ini. Ya. Paulus berkata begini, saudara, dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku? Untung Tuhan Yesus mati untuk kita. Dan Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Mewakili kehendak Bapa. Ya. Makanya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan atau kuasa Roh Kudus juga. Itulah sebabnya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Itulah sebabnya tubuh kita disebut bait Allah. Bahwa kita harus sadar sesadar-sadarnya ada Roh Kudus dalam diri kita yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, yang memotivasi kita. Jadi bukan kita mau berubah sendiri versinya kita, tidak. Kita harus mengikuti apa kata Roh. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Semua pasti selaras apa yang diingini oleh Bapa di surga. Ya, Roh Kudus akan memperbaharui hati kita ketika kita masuk ke dalam proses itu, memberi diri untuk berubah. Saudara, ilustrasinya begini loh. Bayangkan sebuah karet gelang yang terikat kita lalu ditarik kencang. Saat dilepaskan, ya akan kembali ke bentuk semula kan, karet kan, melar. Begitu juga manusia itu. Ditarik supaya berubah, balik lagi. Tarik supaya berubah, balik lagi. Makanya Roh Kudus akan menolong kita juga supaya kita tidak kembali ke kebiasaan lama kita. Tetapi ingat, kita bukan robot. Kita harus benar-benar mau berubah. Barulah Roh Kudus berikan kekuatan. Bukan kita santai-santai tidur tidak mau berubah lalu Roh Kudus akan tarik, itu bukan. Kita harus memberikan diri untuk berubah. Dan Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita. Ya, jika tidak mungkin ada perubahan. Itulah sebabnya manusia sulit berubah. Coba kita refleksi diri, saudara. Ya, kapan ya terakhir aku masih buat dosa? Apakah selama ini aku ngotot maunya sendiri tanpa menghiraukan kehadiran Tuhan Roh Kudus? Ya, tanpa kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus, adanya Bapa di surga, mau ngotot sendiri. Ya, kapan kita benar-benar mengambil langkah nyata, wah aku mau berubah, terus jatuh lagi? Kapan itu? Jangan sampai diulang jatuh lagi. Kalau jatuh-jatuh terus, ya tidak ada kemajuan.
Jadi sekarang ingat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat ada Roh Kudus dalam diri kita. Ingat Tuhan Yesus Bapa di surga. Ingat ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Banyak orang tidak ingat hal itu. Ingat kalau di gereja saja. Makanya ambil langkah nyata, saudara. Jangan berteori. Setiap pagi hari bangun, dengarkan puji-pujian, kita puji Tuhan di pagi hari. Dengarkan renungan pagi seperti ini yang memberi makanan bagi jiwa kita. Ya, supaya kita segar jiwanya, bukan tubuhnya saja yang segar. Sehingga kita dari hari ke hari proses pembelajaran terjadi sejak pagi hari sampai malam sebelum menutup mata, sebelum tidur. Kan gitu. Berubah bukan soal cepat atau lambat, dimulai atau tidak. Kalau dimulai, prosesnya jalan. Meskipun ada yang cepat, ada yang lambat juga. Gitu loh ya, saudara ya. Jadi kita harus mengerti mengapa banyak orang sulit berubah. Ya karena itu, sebenarnya ujungnya diri sendiri yang tidak mau berubah. Bukan tidak bisa berubah. Sebab pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kalau kita mau berubah, sungguh-sungguh, maka Tuhan akan kuatkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mendapatkan rema, sehingga kami boleh mengerti dan kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk gerejamu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan pakai gereja ini secara ajaib. Biarlah semua orang yang mendengar bergabung. Biarlah banyak jiwa, banyak tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Sebab pekerjaanmu ini besar. Meskipun saat ini belum besar, tapi tujuannya untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, taruh beban di semua kami Tuhan. Khususnya jemaat-jemaat yang online maupun yang hadir di gereja. Untuk bersama-sama sebagai keluarga besar mendukung pekerjaan Tuhan ini. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.